Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih anak-anak. Dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan selalu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, tak lupa, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian di mata pembelajaran PPKN hari ini. Di antara kalian ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, alhamdulillah ya anak-anak. Biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Restia bisa memimpin. Lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku tadi anak-anak, semoga kalian semua sama seperti liriknya ya, bersedia segenap tenaga mencurahkan segala upaya untuk Indonesia yang tetap cemerlang. Kelas PPKN, kami generasi yang siap berprestasi menjadi kebanggaan negeri. Siapa kita? Ya, we are a good citizen of wonderful Indonesia. Anak-anak, kita adalah warga negara yang baik dari Indonesia yang luar biasa. Dalam pembelajaran hari ini, diharapkan kalian semua peserta didik dapat yang pertama menganalisis kedudukan, fungsi, dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti juga ada menyajikan hasil identifikasi kedudukan, fungsi, dan sikap-sikap yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 aspek penilaian anak-anak. Yang pertama aspek apa? Sikap ya. Dan nanti Bapak amati ketika kalian diskusi, ketika kalian present pengetahuan. Nanti ada soal-soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya maksimal ya. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilan anak-anak. Nanti Bapak nilai itu hasil diskusi kelompok kalian, presentasinya seperti apa gitu ya. Sudah terbuka anak-anak? Sudah, baik. Untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi minggu lalu, Bapak punya sebuah Jamboard, aplikasi Jamboard anak-anak. Bapak ingin kalian menuliskan makna alinea pertama apa, alinea kedua apa. Alinea pertama siapa mau menjelaskan? Angkat tangan. Tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Baik, betul anak-anak. Ya, tepuk tangan buat temannya. Alinea kedua siapa? Deretan sini. Oke, Tegar. Memuat cita-cita negara. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar bisa diubah, bisa diamandemen? Ya. Kenapa kira-kira? Karena pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Betul ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, pinter-pinter kelas 8A ini. Sekarang anak-anak Bapak tayangkan sebuah video. Nanti dari video tersebut Bapak harap ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri kalian. Kemudian kita melakukan tanya jawab. Apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Seperti yang diketahui, kehidupan di bumi ini sangat erat kaitannya dengan aturan. Hampir di semua tempat memiliki aturan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Masyarakat hanya bertindak sesuka hati karena tidak ada aturan yang diatur. 3. Hidup dipenuhi rasa cemas. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari diri kalian yang muncul? Apa gunanya peraturan bagi masyarakat? Apa yang terjadi apabila di Indonesia tidak ada peraturan? Biar masyarakat tidak rusuh, betul. Apalagi masih menciptakan ketentraman. Bagaimana cara kita sebagai warga negara menaati peraturan? Cara kita sebagai warga negara itu seperti apa sih dalam menaati peraturan? Siapa yang sering melihat sosial media? Angkat tangan. Oke, siapa yang sering melihat televisi? Siapa? Angkat tangan. Banyak juga. Ada isu apa saja anak-anak yang sedang hangat di negara kita ini?
Siapa mau? Oke. Tragedi Stadion Kanjuruhan. Kasus KDRT. Tragedi Kanjuruhan disebabkan karena supporter Arema turun ke lapangan karena tidak terima kekalahan. Ya, betul anak-anak ya. Tragedi Kanjuruhan yang mana ada supporter turun ke lapangan, tidak terima kekalahan timnya. Kemudian ada KDRT, meskipun KDRT tersebut adalah ranah privat, tetapi karena tokohnya adalah public figure, pastinya rakyat agak kecewa seperti itu anak-anak. Ya. Tindakan Kanjuruhan, tindakan KDRT, itu semua adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar anak-anak. Ini sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Hukum dasar tertulis dan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekarang Bapak bertanya, misalnya ada peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar, tapi ternyata isinya bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu kira-kira seperti apa? Apabila bertentangan maka harus dicabut. Tadi ada kata-kata tertulis. Berarti ada nggak peraturan tidak tertulis di Indonesia, anak-anak? Ada. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Presiden yang terpilih, pasti 100 hari pertama dia mengadakan suatu program kerja. Sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, ada pasal tentang presiden. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Bisa beri contoh pasalnya yang penentu? Pasal 28I ayat 1. Beri tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Ya, pinter-pinter ini ya. Baik, Bapak akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak sudah bagikan ya listnya di grup kelas kalian ya. Bapak bagi permasalahan-permasalahan terkait sikap yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar anak-anak. Kelompok 1 dulu, mendapatkan permasalahan apa kira-kira? Oke, ujaran kebencian di media sosial anak-anak. Kelompok 2 siap-siap. Demo penolakan tempat ibadah. Politik uang atau bahasa Inggrisnya money politik. Menurunnya rasa nasionalisme. Bapak bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan anak-anak. Silakan didiskusikan. Kalian bisa menggunakan berbagai macam sumber, buku paket, buku LKS, internet, dan lain sebagainya. Putus sekolah itu melanggar pasal berapa ya dalam Undang-Undang Dasar? 31 ayat 2. Yakin? Ya bagus. Dilanjutkan. Bullying itu kira-kira sesuai nggak sama Undang-Undang Dasar? Ya pasal berapa yang melanggar itu kira-kira? Ya terutama tentang asasi manusia yang dilanggar ya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Bagus sekali. Lanjutkan. Beri solusi-solusi yang itu ya efektif ya. Ya money politik. Sudah baca pasal tentang pemilu dalam Undang-Undang Dasar? Melanggar pasal berapa itu, Dik? 23. Yakin 23 betul? Pembangunan tempat ibadah menyalahi pasal berapa tuh demo tersebut? Oh gitu ya. Terus adanya demonstrasi itu betul apa enggak? Perilaku yang ya harusnya seperti apa? Kali ini melanggar pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sebenarnya ada cara lain agar tidak terjadi kerusuhan atau demo, yaitu dengan cara bermusyawarah. Baik, siapa yang mau bertanya kepada kelompok dengan tema demo tolak tempat ibadah ini anak-anak? Angkat tangan. Baik. Bagaimana dampaknya jika masyarakat tidak toleransi? Akan terjadi perpecahan. Akan terjadi perpecahan. Betul apa enggak anak-anak? Silakan kembali ke tempat.
pencegahan kepada anak-anak yang putus sekolah. Seorang anak putus sekolah karena malas dan lebih senang bermain-main. B. Pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayar. C. Harus rajin dan tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar di sekolah, menumbuhkan rasa cinta terhadap aktivitas belajar. Ada 2 pertanyaan. Baik. Apa akibat jika banyak anak yang putus sekolah? Apabila putus sekolah karena kondisi ekonomi, bagaimana solusinya? Anak-anak tidak dapat menjadi generasi yang dibanggakan, tidak bisa meraih cita-cita yang tinggi. Tepuk tangan buat kelompok ini anak-anak. Berdasarkan data pada tahun 2011, KPAI dan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak korban bully dan 48 anak menjadi pelaku. Selanjutnya, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang yang sedang dibully? Seharusnya kita kepada teman harus saling membantu, tidak menghina teman, hidup rukun antar teman, tidak mengucilkan teman, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran dan belajar bersama. Beri tepuk tangan buat kelompok dengan tema bullying. Penggerebekan warga kena politik uang. Permasalahan tersebut melanggar hal pemilihan umum pasal 22 dalam UUD NRI tahun 1945 bunyi pasal peserta memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah upaya pencegahan yang bisa dilakukan yakni memaksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan partisipatif, melakukan patroli pengawasan serta dengan melakukan penegasan hukum yang tegas. Siapa mau menanggapi penampilan dari kelompok dengan tema money politik ini anak-anak? Seharusnya ayat pertama bukan ayat keempat. Ayat pertama berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Beri tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 7 sudah tampil secara baik, Bapak nilai baik dalam presentasi tadi anak-anak. Hanya saja kalau bisa Bapak komentari sedikit. Yang pertama adalah harus percaya diri, suaranya harus yang lantang. Dua anak-anak, kalau bisa kelompok yang tidak tampil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak, lebih kreatif, lebih memunculkan rasa ingin tahu anak-anak dari diri kalian terhadap masalah yang sedang kita bahas ini, gitu ya. Kemudian kalian ketika berdiskusi pastikan sudah dibagi betul, dibagi rata pembagian tugas antar anggota kelompoknya anak-anak. Dan manfaatkan lebih banyak sumber-sumber yang tersedia anak-anak. Kalau bisa tidak hanya satu website saja, bisa mencari website-website yang lebih banyak lagi anak-anak agar lebih ada pembanding-pembanding yang relevan. Baik, kita simpulkan yuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Siapa mau memberikan kesimpulan angkat tangan? Hari ini kita berdiskusi macam-macam pelanggaran Undang-Undang Dasar sehingga kita bisa semakin sadar perilaku atau sikap yang tepat sesuai Undang-Undang Dasar. Ya, beri tepuk tangan anak-anak. Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi harus kita taati bersama sebagai warga negara agar Indonesia semakin nyaman dan tentram. Dengan mengetahui permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang sedang ada di Indonesia, harapannya anak-anak kalian semua sebagai generasi muda tahu ya mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa berkontribusi menjalankan peran kita sebagai warga negara secara baik. Bapak bagikan link untuk evaluasi hari ini. Silakan dilihat gadget kalian. Beri tepuk tangan buat Wahyu. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan apa tidak? Minggu depan kita akan membahas materi memaknai peraturan perundang-undangan. Ya,
Kita masuk materi baru yaitu bab 3. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan semangat baru ya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Silakan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang dengan tertib.